Ini punya kelebihan dia bisa salto di udara. Salto. Madura. Dia bisa terbang 1 hari. Bisa terbang 1 hari. Juara 5 sama 6. Ini induk ginggingnya juara 3. Terus ini beda lagi yang 7. Oke teman-teman, nih kita lihat koleksi merpati FF-nya. Waduh. Ini pelontang-pelontang ini. Ini merpati biasa atau apa ini? Ini 3 jenis Birmingham roller. Roller teman-teman ya. Ini yang salto di udara. Indukannya yang tadi itu? Iya, indukannya yang di belakang tadi. Oh, ini burung yang bisa salto teman-teman. Tuh. Ini usia berapa mas? Ini baru jalan 3 bulan mas. Ini aja baru belajar terbang kurang lebih semingguan. 1 mingguan. Ini belum. Ini mungkin minggu depan baru bisa mulai dibawa. Oke, berarti yang udah FF yang ini 2. Ini. Iya. Coba lihat, saya pengen lihat bulunya. Ini jenisnya sama. Mantep. Ini bulu peyiknya copot 2 ya, atau baru 2 ini? 2 mau ya, mau 2 ini. 1, 2, gitu kan? Sisa 8. Kalau yang ini mungkin masih utuh, belum lepas ya. Belum. Ini berarti yang bisa salto teman-teman. Jenis apa namanya tadi? Birmingham roller. Aduh itu namanya ya. Latihannya tetap mas ya, dari tadi usia sekitar. Iya, dari kecil kita 14 hari ya, kurang iya. lebih. Kayak ini kita cabut dari induk, kita lolos sendiri. Nah ini kalau boleh tahu Mas Rizky, itu untuk pemula-pemula di luar sana mungkin pengen ngelatih itu gimana mas? Tahapan-tahapan yang mungkin mudah aja, yang simple gitu menurut Mas Rizky. Kita mulai dari awal nyabut. Kalau awal nyabut kan burung belum respon. Mungkin nunggu 2 hari adaptasi kita dengan burungnya. Dia udah mulai makan, kita pakai botol kayak gini mas ya mas. Kita pakai botol kayak gini. Oke. Oh ini contohnya nih. Nah ini contoh. Ini usia berarti berapa ini? 20 hari? Ya mungkin sekitar 20 harian lebih. Lebih ya? Iya, udah agak besar. Oh, ngelatihnya kayak gini? Iya. Nah, ini udah mulai makan, udah respon botol. Pakainya apa ini? Beras merah doang? Apa kadang dicampur? Kita campur, karena ini kan paling kalau siang kita pakai beras merah, kadang tercampur fur juga. Tapi kalau badan terlalu besar juga lumayan susah mas terbangnya. Jadi kita agak bikin yang nggak terlalu besar juga, tapi nggak kurus. Jadi sedang aja, biar terbangnya juga enteng dia. Makanya pakainya beras merah. Tahap selanjutnya biasanya kita FTM. Jadi kayak gini. Gimana? Nah, FTM. Berarti fly to me dia. Fly to me. Ya, dia nyamperin kita. Ketika dia pas landing di tangan, kita kasih hadiah kayak gini. Jadi dia nggak terbiasa juga kayak landing ke tanah, nggak suka ngabur juga. Ini ada berapa ini mas? Ada sekitar yang 14 ekor. 14 ekor. Oh, itu masuk ini ya? Iya. Nah kalau ini jenis apa ini? Ini jenis kupu. Jenis kupu? Iya. Ini jenis kupu ya. Kalau ini dewasa ya? Dewasa. Oh, ini mungkin trainernya. Trainernya. Ini yang kalau sekarang dia paling tua. Sekarang? Iya. Kalau diantara yang lain yang FF dia paling tua. Nah, nih saya di benak pikiran saya ini penasaran. Apakah merpati apa namanya FF? Iya. Itu bisa dijual? Bisa mas. Misalkan kayak gini mas. Misalkan Mas Rizky yang latih dari nol gitu kan. Nah, saya pengen beli. Itu bisa? Bisa mas. Karena kita juga kan bikinnya dia bonding ke pointer, bukan ke orang. Karena kita juga punya yang bonding ke orang. Dia nggak mau walaupun kita pointer dipakai sama Mas Restu, dia nggak mau landing ke Mas Restu, tapi dia masih ngejar ke saya. Karena itu dia bonding ke saya. Jadi hafalin owner. Hafalin owner ya? Iya. Nah, jadi misalkan saya kan pengen beli merpati FF yang udah jadi. Iya. Mungkin kan kalau ngelatih sendiri kan ribet gitu, juga lama ya. Itu kalau beli sama Mas Rizky berapa ini? Kita juga tergantung ke jenis merpatinya juga mas. Jenis merpatinya
Ya juga skillnya bisa, karena kita kayak punya merpati yang biasa tapi dia itu turunnya kayak hampir kayak kolong gitu, langsung Tenggel? Iya. Atau atas kepala turun? Iya bisa. Juga itu mungkin agak mahal juga sih. Kalau mungkin yang sekedar FF kita terbangin, muter biasa kita Iya. balik, mungkin harganya standar, cuman masih di atas kayak merpati rumahan gitu yang cuman kayak kita pakai di rumah. Jadi harganya mungkin beda, masih di atas itu. Nah, tergantung jenisnya ya. Tergantung jenis juga, karena ada juga yang di atasnya. Kalau merpati salto lagi ada ini contohnya Turkish Takla. Coba Mas. Tapi kondisinya agak sakit. Agak sakit. Kepikan. Pijikan. Sebenarnya udah FF juga, dia juga udah salto karena kebetulan sakit jadi nggak bisa dibawa dulu. Jadi misalkan teman-teman saya pengen burung FF, berarti bisa ya? Bisa Mas. Setahu saya mungkin FF. Soalnya kan latihnya itu sama Dari kecil, orang ya, ya. dari kecil itu ya paham sama saya misalkan. Kalau pindah orang apakah mau gitu kan? Saya penasarannya seperti itu. Iya, karena berarti banyak bisa juga ya? bisa Mas. Ini jenis Santinet. Santinet. Itu Lahore. Ini buat FF juga? Iya Mas, karena kebetulan lihat punya orang Semarang, ada Lahore? juga yang udah FF Lahore. Kebetulan saya juga orangnya penasaran juga, karena yang belum pernah saya cap apa, penasaran akhirnya saya coba eksperimen. Mantap. Lahore buat FF. FF teman-teman. Berarti misalkan teman-teman saya ada yang tertarik, itu bisa pesen ya Mas ya? Bisa Mas. Bisa pesen, cuma kan prosesnya lama ya. Iya, karena kayak jualan burung biasa gitu Iya. kan. Jadi karena waktunya juga lama juga sih, kita ngeloloh dari kecil sampai ke terbang, karena nggak cepet juga Mas. Kadang kita juga lihat kondisi kayak gini, bulu udah penuh. Iya. Kalau untuk ukuran harusnya dia udah bisa terbang, cuma ini belum, karena kalau kita paksakan juga nanti dia akan jatuh juga ke tanah, maka nanti kebiasaan ke tanah. Jadi bener-bener nunggu kuat juga biar nggak keterbiasa nantinya. Nah, menurut pengalaman Mas Rizky, itu kalau merpati yang mudah dilatih itu apa? Kalau pengalaman saya buat yang paling gampang itu ini. Untuk dia pemula? Biasanya iya, dia tanpa trainer pun biasanya langsung bisa Terbang? FF. Iya. Juga durasinya lumayan Mas. Kalau kayak gini kadang nggak terlalu cepet landing dia, karena dia jadi penerbang sih, suka terbang dia. Kadang malah mungkin bisa lama banget. Dia juga tinggi juga loh. Tinggi juga teman. Oh berarti, nah nih pengalaman ngelatih merpati FF paling susah dilatih itu merpati jenis apa? Kalau pengalaman mungkin kayak Lahore, pernah juga cap tapi gagal Mas, karena dulu saya ngelolos sekitar 22 ekor. 22 ekor. Kebetulan karena kita juga kan nggak fokus, akhirnya kita cuma asal bikin respon, ternyata gagal. Karena mungkin kita lihat cuma karena sekarang segini, mungkin berani lagi karena ya kita coba lagi karena penasaran juga Mas. Oke. Jadi mungkin kalau ini tips buat pemula itu gimana mau ngelatih FF? Yang penting sabar Mas, karena dia nggak kayak burung juga, karena pengalaman saya cap burung FF itu kalau dia udah full bulu, biasanya di sini di bagian ketiak ini udah full, dia diterbangin, begitu terbangin itu langsung terbang. Tapi kalau merpati enggak Mas, contoh kayak gini udah full kan? Full ya. Tapi ini diterbangin, walaupun sama trainer dia belum mau, karena bener-bener kita nunggu dia kuat sayapnya. Oh, berarti belum tentu full itu udah kuat. Iya, tentu ya. Belum. Betul, teman. Kalau pengen lebih cepatnya sebenarnya ada trainer kayak gini contoh. Jadi kita gandengin biar dia lebih cepat. Kayak gini juga dulu termasuknya cepat FF-nya. Berarti Mas Rizky itu ngelatih terbang berarti usia sekitar 3 bulan atau iya, lebih? Kalau apa mungkin ada tandanya
bulu peyiknya udah lepas biasanya dua. lepas satu udah mulai. Kalau kita pakai trainer belum lepas sebenarnya udah bisa berani. Kalau tanpa trainer biasanya kalau temen ada yang nunggu bulu peyik lepas satu bisa udah. Ini kan mungkin buat temen-temen yang pemula gitu kan, baru belajar kayak saya itu masih bingung mas. Sebenarnya gampang juga sih mas, cuman karena waktunya lama juga kita sabar. Nah itu saya sabarnya luar biasa teman-teman, karena merpati FF itu ya, soalnya saya udah pernah ngalamin nyoba sendiri gitu kan. Iya. Dari usia itu aja, dari usia sekitar 21 hari. Iya. Jadi segini ya mas, kurang lebih kayak yang tadi. Iya, ibaratnya itu kalau mas kan tadi 15 hari 15 kecil, hari kan? iya Itu kita kecil, sabar banget kan. Kalau saya itu 21 hari juga itu aduh nggak sabar gitu kan, udah penasaran ini diterbangin gimana gitu kan. Cuma kan prosesnya lama ya, ada tadi itu apa FTM, terus apa kita lagi? Biasanya ada bumerang juga, bumerang tuh buat latihannya teman-teman. Jadi nggak asal merpati bisa terbang langsung FF-in aja iya, gitu enggak kan? mas, karena bener-bener sabarnya itu. Ini ada jenis apa lagi nih mas? Ini Veligizer Tumbler. Ini berarti yang jambulnya full, udah mulai kelihatan juga ini. Waduh. Ini mungkin kayak merpati yang itu kemarin di tempat Mas Dimas. Ini kebetulan anakannya mas. Ini? Iya. Waduh, berarti ini ngambil dari sana? Iya, kemarin kita ambil dari sana karena menetas satu kita ambil satu. Ini emang bisa dilatih FF? Kalau kita lihat di beberapa teman kita ada juga yang udah cap dia. Iya. Karena penasaran akhirnya coba dulu ya. Kalau kita share di Google, dia itu sebenarnya penerbang mas. Ini? Iya, karena mungkin karena peralihan waktu juga, jadi dia ke hias. Nah, kalau piyikan ini sama tadi lebih mahal ini mas. Tetap ini ya? Iya tetap. Tapi kalau yang Birmingham Roller sama Turkish Takla lebih mahal Turkish Takla. Udah siang juga mas. Ini terima kasih banyak ilmunya ya. Sama-sama mas. Belajar teman-teman ya, belajar sharing pengalaman. Oke. Mungkin jadi ntar misalkan ada teman-teman saya pengen pesen bisa ya? Bisa mas. Di Facebook Di Facebook bisa. Ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen pesen merpati FF bisa teman-teman. Ya cuma mungkin jenis merpatinya apa ya. Jadi harganya menyesuaikan jenis merpati. Sama skillnya juga. Sama skillnya juga teman-teman ya. Mungkin kalau skill kayak merpati salto kan cuman di salto. Mungkin kalau skill yang lebih bagus itu di merpati yang kayak kolong gitu mas. Dia jadi terbang kayak atas kepala turun. Iya. Di apa namanya? Di peluit iya. Turun teman-teman. Mantep. Oke teman-teman. Ini terima kasih banyak waktunya Mas Rizky ya. Sukses terus. Ya sama-sama Mas Ratu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari tadi sampai selesai ya. Karena ini udah siang, kita waktunya pulang teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam merpatiku. See you.